Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1C019079 dari kelas akuntansi R009. Nah, di video yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Nah, pada materi ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun tujuan dari kerangka dasar ini adalah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pemakai laporan keuangan adalah investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana kord, pemilik dana syirkoh temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material maupun spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia ini memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha manusia. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik pula. Ada 5 asas dalam transaksi syariah, yaitu yang pertama adalah persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, dan yang kelima adalah universalisme. Untuk penjelasan dari kelima asas ini bisa teman-teman baca di slide ya. Selanjutnya adalah karakteristik dari transaksi syariah. Transaksi syariah hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Transaksi syariah tidak mengandung unsur riba, unsur kezoliman, unsur maisir, unsur gharar, dan unsur haram. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Tidak ada distorsi, hanya melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Yang selanjutnya adalah tujuan dari laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun laporan keuangan entitas syariah terdiri dari posisi keuangan entitas syariah, informasi kinerja entitas syariah, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan yang terakhir adalah catatan dan schedule tambahan. Nah, kemudian ada asumsi dasar. Di sini terdapat 2 asumsi dasar. Yang pertama adalah asumsi dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas saja, akan tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Kemudian ada asumsi dasar kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu,
Entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif ini merupakan ciri khas yang membuat laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakainya. Terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat dibandingkan, dan andal. Terdapat 2 kendala dalam menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Yang pertama adalah kendala dalam ketepatan waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Yang selanjutnya, kendala keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan yang terdapat di bank syariah dan entitas asuransi syariah. Laporan yang terdapat di bank syariah adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan yang digunakan dalam entitas asuransi syariah adalah laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, laporan perubahan dana tabaruk, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Tujuan dari akuntansi keuangan syariah adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. Kemudian untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah, dan untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Kemudian untuk tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar, dapat teman-teman baca sendiri di slide ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemakai informasi keuangan syariah. Informasi keuangan syariah ini digunakan oleh pemegang saham dan investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur keuangan syariah. Kemudian paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah ini tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah. Adapun laporan keuangan yang diminta oleh AAOIFI adalah laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Adapun syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI adalah relevan, dapat diandalkan dan dibandingkan, konsisten, serta dapat dimengerti. Terima kasih, mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan untuk materi yang ke-6 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Putri Rizky Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.